Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para ayah, para bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah lebih dari 3 bulan ya kita bersama-sama untuk mendalami bahasa Arab ini, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bahasa Quran, bahasa terindah, yang dengannya Quran menyebutkan orang-orang yang mendalami bahasa Arab tuh yaqilun, akalnya main. Jadi bunda dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang menginginkan mempunyai keturunan yang akalnya bagus, akalnya terjaga, maka salah satunya adalah syariat menganjurkan kita untuk belajar bahasa Arab. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu sebagai bahasa Arab untuk orang-orang yang berakal. Jadi kita belajar di sini memperdalami bahasa Arab yang nanti kita akan ada singgungannya dengan bahasa Quran, maka kita sedang berusaha untuk jadi orang-orang yang berakal. Sebelum kita masuk lagi bahwa beda akal kita versi hari ini dengan orang-orang yang mengatakan akalnya luar biasa gitu ya. Karena kalau akal itu kaitannya nanti ada 2. Yang pertama tentang zihniyah, yang kedua dengan qalbiyah. Dan Ibnu Abbas saking luar biasanya beliau mengatakan kenapa ilmu saya sampai setinggi ini. Beliau mengatakan bilisanin saul wa biqalbin aqul. Dengan lisan yang suka bertanya, suka mencari ilmu gitu, dan qalb yang suka berpikir. Nah, di sini qalb di sini tuh bukan otak. Ya, bukan otak. Karena orang-orang yang dikatakan yaqilun itu adalah orang-orang yang mampu menahan. Menahan apa, Ustaz? Ulama menjelaskan yaqil itu dari kata-kata ain, qaf, lam itu artinya nahan. Kayak tali kekang kuda. Ya, qal itu sesuatu yang mengekang gitu. Nah, jadi kapan orang-orang itu bisa dikatakan berakal? Untuk hari ini ya. Untuk hari ini kan berarti mereka yang jago ini. Tapi ternyata Quran menyebutkan atau ulama-ulama menyebutkan orang-orang yang berakal adalah orang yang mampu berhenti di hududillah. Orang-orang yang mampu berhenti di batasan-batasan Allah. Allah bilang apa, dia kekang nafsu dia. Allah bilang apa untuk kerjakan, dia lepas nafsunya, dalam arti dia langsung kerahkan syahwatnya, dalam arti bukan syahwat yang jelek, tapi nafsunya untuk mengerjakan apa yang Allah perintah. Nah, itu orang-orang yang berakal itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah memperdalami bahasa Arab. Ya, nah nanti bahasa Arab aja nggak cukup, itu kita juga nanti akan memperdalam bahasa Quran insya Allah. Nah, kita nggak akan masuk situ kecuali bahasa Arab kita sudah kokoh. Baik, kita sudah lewat pembahasan tentang idhofah, ya, idhofah yang bermakna kata sambung itu. Kita sudah lewat sampai kalau tidak salah itu hunna. Ya, kitabu hunna. Kalau kemarin itu kita ada Khadijah, Saudah, siapa lagi tuh? Saya lupa. Aisyah gitu ya. Ya, itu sudah kita lewati ya. Baik hum maupun hunna. Nah, kita sekarang tinggal ini aja nih. Kita akan praktek satu-satu ya. Kita akan praktek satu-satu. Kita akan tuliskan di atas ini, nanti baru saya kasih soal sebagai pemanasan. Ya, saya punya kata-kata al-madrasatu. Yang al-madrasatu ini harus jadi mudhaf, yaitu mudhaf yang nggak boleh pakai alif lam. Ya, dia nggak boleh pakai alif lam. Ya, nah nanti al-madrasatunya ini digabungkan dengan yang ini. Ya, menggabungkan dengan yang ini. Nah, gimana nanti bunyinya? Nah, kita akan bahas bareng-bareng. Semuanya sudah tertuang sebenarnya di halaman 31, tapi agar lebih panas aja dalam diri kita untuk terbiasa agar bisa mengerjakan soal-soal yang insya Allah nanti saya akan berikan. Baik ya, kita siap ya bun ya, ayah ya. Al-madrasatu
sandingannya dengan huwa. Jadi madrasah sama huwa, madrasatun sama huwa, jadi madrasatuhu. Madrasatuhu. Kan huwa ya. Ini huwanya ke sini. Kalau huma, madrasatu huma. Madrasatu huma. Betul. Madrasatu huma. Tuhuma. Oke. Manen? Ada Ahmad, ada Bilal, ada Afif, ada Muhammad, macam-macam. Berarti hum. Berarti madrasatu hum. Masya Allah. Betul. Rasatuhum. Ya? Betul. Nah sekarang hiya. Ada sekolah, al-madrasah kan sekolah ya. Itu milik seorang ustadzah misalnya. Ya, ustadzahnya perempuan, maka jadi madrasatu ha, betul. Madrasatuha. Ya. Madrasatuha. Oke. Sama, ada Aisyah, ada Khadijah, sekolahnya ada tuh, dia tuh punya dua, menjadi madrasatu huma. Sama ya, rasatu huma. Oke. Sekarang ada hunna. Jadi madrasatu hunna. Nah, ini hunna ini mereka perempuan ya. Berarti kalau hum itu ada Bilal, ada Ahmad, ada Uthman, ada siapa. Nah, kalau hunna juga banyak. Ya, perempuannya banyak. Jadi madrasatuhunna. Madrasatuhunna. Oke. Nah, sekarang anta, antuma, antum. Kalau tadi itu pakai yang ghaib, sekarang pakai yang mutakalim. Dia orang kedua. Dia orang yang diajak bicara. Barangkali maksudnya adalah atau bisa ditarik kesimpulan orang yang kita ajak bicara itu orang yang kita kenal. Jadi kadang kita sebut namanya atau langsung kita sebut kamu. Ya, kamunya bisa satu, kamunya bisa dua atau kalian. Ya, tapi ini semua untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Baik, kalau ternyata anta digabungkan dengan madrasah digabungkan dengan anta itu berubah. Kalau yang tadi madrasatuhu, madrasatuhuma, ya, ini kalau madrasatuha, ini madrasatuhun, ini ganti jadi madrasatuka. Ka. Ya. Madrasatuka. Madrasatuka. Nih. Nikahnya ini untuk anta. Ya, K-nya untuk anta. Adapun antuma, bunda dan ayah, ini akan menjadi madrasatu kuma. Awas ya, kafnya pendek. Kuma. Madrasatu kuma. Madrasatu kuma. Madrasatu kuma. Nah, kalau antum dia menjadi madrasatukum. Ya. Madrasatukum. Di sini saya pengen narok lagi misalkan anti ya. Kita habisin anti, antuma, antunna. Masih ingat ya pembahasan ini ya? Antunna. Oke. Terakhir ana nahnu. Ish. Ya, madrasahnya kita hapus saja. Terakhir ana nahnu. Oke. Kalau anti, bunda dan ayah, ini berubah menjadi ki. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang kaifa halu ka, barakallahu fi ka, jangan kebalik-balik. Bunda dan ayah pengen berterima kasih sama Ustadz Indra.
maka jangan dikatakan barakallahu fiki. Itu salah. Bunda dan ayah pengen berterima kasih sama Ustadz Doni dan Ustadz Indra, tapi bunda dan ayah mengatakan barakallahu fikum. Harusnya yang lebih tepat berdua ya fikuma. Antuma itu, bantarasatuma. Kalau fikuma itu sama. Barakallahu fikuma itu sama. Nanti kaitannya dengan ini. Tapi kita sebelum masuk itu sama. Saya mau sampaikan bahwa ini sama-sama idhofah. Ya, sama-sama idhofah, dan dengan izin Allah kalau sudah Allah kasih ilmunya jangan sampai salah-salah, ya. Oke, di sini ada maka disebutkan madrasatuki. Ya, bedanya di mana? Nah, ini kalau baca kitab nih, Bunda dan Ayah, itu biasanya selalu sih jarang banget, tapi lebih kebanyakan itu ulama tuh bicara kitab itu dhamirnya tuh anta atau huwa. Anta huwa, ada hiya ada sih. Cuma kalau misalkan udah madrasatuka maksudnya udah anta atau anti, biasanya kalau dalam kitab itu madrasatuka nih diginiin aja nih. Ini madrasatuka tuh begini nih. Kok tahu Ustaz? Ya iya. Karena kita udah banyak baca kitab, kita tahu feelingnya nih. Oh, ini maksudnya madrasatuka. Kenapa? Saya tahu Ustaz ini anta. Nah, biasanya kalau ulama tahu pengen membedakan ini bukan anta wahai pembacaku, ini adalah anti. Nah, biasanya ulama kasih kasroh di bawahnya. Ya, jadi kita bahas tentang apa kok tiba-tiba dhamirnya anti. Nah, itu ulama pengen ngasih tahu ini bukan laki-laki biasanya. Dhamirnya bukan anta tapi anti. Dan itu bukan jarang tapi banyak. Banyak tapi nggak, kalau dalam satu kitab lebih sering anta dibanding anti, tergantung dhamir yang disebutkan atau benda yang ulama tersebut maksudkan. Tapi untuk maksudnya adalah saya jelaskan ini untuk menghindari kebingungan pembaca ini anta apa anti nih gitu. Nah, biasanya ulama ngasih kasroh di bawahnya. Ya, gitu. Nah, sama kalau antuma madrasatukuma juga. Ya, huma yang ada di huwa dan huma yang ada di hiya itu sama huma juga. Ya. Antuma yang ada di anta dan antuma yang ada di anti sama juga. Madrasatu kuma juga. Madrasatu kuma. Ya, sama. Kalau antuna gimana Ustaz? Madrasatu kunna. Kunna. Ya, biar lebih gampang deh, saya kasih syiddah. Nah, itu di atasnya. Nah, kalau ana dan nahnu, kalau ana dulu. Kalau ana ini dia pakai iya mutakallim. Berarti kalau ada madrasatu, al-madrasah begitu atau al-madrasah tu atau madrasatun, terus disambungkan dengan ana, maka berubah menjadi madrasati. Madrasati. Ya, madrasati. Ya, iya-nya sukun tentu. Ya, begitu. Adapun nahnu, Bunda dan Ayah, dia gampang banget. Dia cuma ditambah nun alif fathana. Berarti madrasatuna. Ya, madrasatuna. Untuk gimana? Madrasatuna, madrasati. Nih. Apa kasrah? Lain sukun. Bukan sukun. Nah, begitu ya. Itu semua sebenarnya sudah ada di halaman yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang tinggal kita akan saya kasih soal untuk Bunda dan Ayah. Kita kerjakan bareng-bareng, ya. Nanti akan dikoreksi bareng-bareng. Kenapa nggak lanjut dulu untuk ke halaman berikutnya? Karena di halaman berikutnya sudah menerjemahkan. Latihannya udah menerjemahkan. Nah, kalau menerjemahkan agak perlu effort lebih, maka kita harus selesaikan ini dulu, ya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan, ya. Yang penting yang saya sampaikan itu bisa difahami dengan baik, begitu ya. Ini sudah atau perlu saya hapus? Sebenarnya sudah ada di buku. Saya hapus ya. Baik. Sekarang saya mau kasih Bunda dan Ayah soal.
Kalau nanti soalnya berbentuk nama orang, nah tinggal Bunda terka-terka nih. Ini nama laki-lakinya ada 3 Ustadz. Oh sudah pasti dia hum, gitu ya. Oh ternyata ada saya, gitu ya. Ada teman saya dan ada bunda saya. Nah itu berarti pakai nahnu, kan gitu ya. Oh di sini ada siapa nih? Mereka berdua. Nah udah jelas kalau mereka berdua pakai huma. Jadi diterka-terka saja, ya. Oke. Di sini saya pakai atau kata ini aja. Yang gampang itu maktab. Maktab maknaha meja. Maktabun. Ya. Kalau jadi mudhaf berarti dia nggak boleh pakai alif lam. Nggak boleh pakai alif lam dan nggak boleh tanwin. Ya, nomor 1 saya tulis misalkan. Boleh langsung ditulis soalnya, mohon maaf, boleh langsung dikerjakan setelah saya tulis soalnya selesai. Ya. Ya, yang pertama meja kami, silakan langsung dikerjakan. Bedanya kantor sama maktab, kantor sama Ya, kalau maktab banyak, bahkan maktab bisa berarti kutab. Kutab tuh di zaman ulama tuh ada kutab, ada katatib, ada maktab, ada makatib. Jadi kalau di sini maksudnya maktab itu saya konversikan meja aja dulu. Banyak maknanya, Pak. Ya, langsung bisa dikerjakan ya Bunda dan Ayah ya, pakai maktab. Saya kasih ini. ini langsung pakai ini ya, apa namanya? Ganti itu ya. Iya, langsung. Mutasil. Iya, domir mutasil. Meja kami, misalkan saya jawabannya misalkan qalamukum, langsung begitu aja. Jadi nggak usah tulis bahasa Indonesianya, biar cepat. Oke, cukup 7. Silakan dikerjakan Bunda dan Ayah. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya.
Kalian tuh lebih dari 3 ya? Iya, Banyak ya? banyak. Kalian lebih dari 3. 3 atau lebih dari 3. Rabbaka. Mudaththir. Para ayah udah? Silakan. Para bunda udah? Udah, siap. Kita tunggu para ayah dulu.
Gimana para ayah? Sudah ya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Meja kami menjadi maktabuna. Betul. Masya Allah. Maktabuna. Maktabuna. Ya, betul. Meja Hamid, Azam, dan Fuad menjadi Hamid, Azam, dan Fuad menjadi maktabuhum. Nah, kalau Huna dia kan perempuan ya. Nah, kalau ini kan laki-laki nih. Jadi maktabuhum. Maktabuhum. Ya. Meja ayah dan bunda menjadi maktabuhuma. Barakallahu fiik. Nah, udah mulai mantap ininya. Panas ya. Maktabuhuma. Agak jelek tulisannya, mohon maaf. Maktabuhuma. Ya. Maktabuhuma. Ya. Oke. Meja para ustazah. Nah, itu baru. Maktabuhunna. Karena ustazahnya banyak, jadi maktabuhunna. Mereka maksudnya ya. Nah, nih. Awas. Mejamu, meja kamu perempuan menjadi? Iya, betul banget. Ki, awas, jangan pakai K. Maktabuki. Ya. Meja saya? Maktabi. Maktabi. Ya. Berarti makta terakhirnya langsung kasroh ya, Ustaz? Betul. Langsung kasroh. Bukan maktabui. Ya, susah. Maktabui itu agak susah ya. Kalau maktabui agak susah ya. Kalau Pak Dwi bisa maktabui. Baik, nomor 7, meja kalian perempuan langsung maktab. Nah, Masya Allah, betul banget. Maktabu hunna. Anak-anak suka menjebak nih kalian yang bertiga. Iya. Betul. Kalau Silakan. secara umum gitu ya, kadang-kadang orang pukul rata ya, kalau apa semua umum. Oh iya, iya. Tergantung. Kalau misalkan ternyata begini, kita tahu ya doa jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu itu ya. Oke. Di tahun 2004, di mana Allah takdirkan Aceh kena tsunami banyak ya. Kita harus sholat gaib, ya di pondok saya sholat gaib. Itu pakainya apa tuh? Kalian kan? Atau sorry, mereka kan? Pakainya hum atau hunna? Pakainya hum. Jadi kaidah sebenarnya antum, kaidah hum itu sebenarnya dalam Quran mencakup di situ ada akhwat. Jadi ketika kemudian berdoa untuk kebaikan muslimin, cukup disebutkan muslimin saja, tanpa muslimat sudah masuk. Maknanya sudah sempurna. Adapun ketika ada hadis yang menyebutkan tentang ada doa untuk muslimin plus muslimat, nah ini berarti ada hikmah tersendiri nih. Karena asalnya nggak begitu. Asalnya adalah cukup kita menyebut muslimin saja, yaitu hum atau antum, itu sudah mencakup, udah include di sana muslimat. Gitu ya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surah At-Tahrim. Ya, kalau kita nanti itu nanti akan bahasnya agak panjang, tapi salah satunya tentang fiil. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian. Qu anfusakum wa ahlikum anfusakum. Antum tuh. Ini udah bahas kan maktabukum tadi ya. Ada nggak? Kalian nggak ada ya? Kalian laki-laki. Ya antum. Ahlikum anfusakum wa ahlikum. Nah ini semua antum. Ustaz, kalau begitu berarti para ayah aja, Ustaz. Sesuai dengan Quran ini para ayah aja yang ngejaga. Oh nggak begitu, Bun.
di situ bunda juga kena, gitu ya. Di situ para ayah iya, para bunda iya, para anak-anak iya juga. Baik anak laki-laki atau perempuan. Nanti ada lagi tentang ejekan. Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Nah, Allah spesialkan wanita. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Jadi, wahai orang-orang beriman yang laki-laki, jangan suka ngeledek, ya. Bisa jadi orang yang kamu ledek lebih baik daripada kamu. Daripada kita nih, yang ngeledek nih. Dan para perempuan juga sama. Nggak boleh tuh meledek perempuan lain yang bisa jadi perempuan yang kalian ledek, wahai perempuan yang pertama, itu lebih baik daripada yang meledek. Nah, kenapa diposisikan perempuan itu? Harusnya kan cukup kan? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar itu udah cukup untuk mencakup perempuan. Gitu ya. Nah, berarti ada pembahasan khusus tentang perempuan ini. Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim kan berkunjung 4 kali ya. 2 diantaranya untuk memastikan menantunya. Ismail alaihissalam ternyata punya Ibrahim punya menantu dari Ismail ini yang pertama kali adalah kurang baik. Ya. Ibrahim ke sana gitu ya, menanyakan tentang anaknya. Oh, ternyata anaknya Ismail suamiku lagi di luar. Gimana keadaan kamu? Wahai istri Ismail ini. Oh, dijelek-jelekin. Kami hidup sengsara apa gitu ya. Enggak segala macam. Agak tajam mulutnya, sehingga kata Ibrahim alaihissalam titip salam kepada Ismail, suruh ganti palang pintunya. Ketika diganti palang pintunya, ternyata maksudnya adalah diganti istrinya, diceraikan istri yang pertama dan diganti istri yang kedua, dan akhirnya betul dikokohkan istri kedua gara-gara apa? Mampu qanaah, mampu menunjukkan nikmat Allah dari suaminya. Berarti ada permasalahan khusus pada wanita, yaitu pada lisannya. Bukan hanya laki-laki aja, tapi untuk wanita itu sangat luar biasa. Hari ini juga jadi kajian kan, berapa per hari itu berapa ribu wanita kemudian mengeluarkan kata, berapa ribu laki-laki per hari mengeluarkan kata. Dan kajian hari ini mengatakan wanita jauh 30 kali atau 27 kali lipat daripada laki-laki. Kata-kata perempuan. Berarti itu ada khusus dari Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini untuk perempuan agar tentang lisan. Jadi ada khususnya gitu. Tapi asalnya nggak begitu. Asalnya ketika kita menyebutkan muslimin, muslimat juga masuk. Gitu ya. Nah, begitu. Jadi antum, kum ya, itu sudah masuk sebenarnya di situ muslimat. Perempuan. Nah, begitu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya Bunda dan Ayah, di sini untuk idhafah itu juga masuk ke ba'dhu dzuruf, tentang hal-hal yang berkaitan tentang arah. Fi, ala, fauqa, tahta. Nah, itu semua bisa dimasukin ini semua. Jadi kalau misalkan atasmu laki-laki berarti alaika. Kalau pada dirimu perempuan berarti fiki. Maka disebutkan barakallahu fika atau barakallahu fiki. Kalau kalian laki-laki berarti barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau kalian perempuan barakallahu fikunna. Ya. Nanti kalau misalkan di atas kamu fauqaka. Gitu ya. Kalau di atas dia laki-laki fauqahu. Jadi dzuruf-dzuruf seperti itu adalah arah-arah seperti itu juga termasuk. Ya. Nah, contohnya nih. Ada di dalam surah, nah ini anak-anak sudah hafal, surah Al-Qalam misalkan. Am lakum aimanun alaina. Am lakum aimanun alaina. Nah, alaina atas kami, gitu ya. Dan lakum juga sama. Ya, aslinya itu dia li. Asli lakum itu sebenarnya juga sama, dia idhafah juga. Aslinya dia li. Cuma kalau misalkan diidhafahkan kepada huwa, misalkan dijadikan huwa, jadi dia berubah jadi lahu. Kalau perempuan, dia perempuan laha. Kalau dia laki-laki, laka. Barakallahu laka. Nah,
Kalau dia perempuan, barakallahu laki. Nanti ada misalkan untuk kalian perempuan, lahunna. Nah gitu. Jadi banyak ya untuk sebagian arah. Ya arah-arah fauqa, ala, fi, dan yang lainnya tadi yamin segala macam itu masuk ke situ. Boleh dipakai itu. Itu salah satunya itu. Apa nih? Firman Allah yang lainnya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai Muhammad, takbirlah kepada Tuhanmu, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rabbaka. Aslinya Rabbun sama anta. Digabung aslinya rabbuka. Nah, kenapa jadi rabbaka? Karena dia dalam kondisi maf'ul bih yang artinya nasab. Kemarin kita udah bahas juga tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana yang boleh diotak-atik? Yang boleh diotak-atik itu mudhafnya saja. Isim yang pertama. Nih, maktabi ya. Jangan maktabi. Maktabuka. Maktabuki, maktabuna segala macam. Nah, yang boleh diotak-atik bukan nanya. Yang boleh diotak-atik bukan nanya, bukan ka-nya, bukan ki-nya, tapi sebelum itu. Jadi kalau misalkan di sini ada maktabuna, anak kasih di sini, saya kasih di sini fi. Berarti maktabina. Di sini maktabuhum, ternyata saya kasih di sini ada inna, menjadi maktabahum. Maka tadi warabbaka fakabbir. Kenapa rabbaka Ustadz? Iya, karena dia maf'ulun bih yang menjadi nasab. Aslinya rabbuka, tapi karena jadi objek jadi rabbaka fakabbir. Oh, berarti untuk mudhaf bisa diotak-atik Ustaz. Betul, bisa diotak. Tapi mudhaf ilaihnya hum, ka, apalagi nas, hunna, nggak boleh diotak-atik. Tidak boleh diotak-atik. Ya begitu ya. Nah, baik. Tersisa kurang lebih setengah jam lagi. Nah, baik Bunda dan Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini sebentar. Oh, ada. Baik, sekarang saya kasih PR ya. Saya kasih PR. Baik, saya kasih PR. Sekarang PR-nya adalah Bunda dan Ayah ngerjain persis sebagaimana pertama kali kita belajar idhofah. Ya, jadi kalau misalkan buku Muhammad, ya, Bilal, Zaid. Nah, tulis dulu kitabu Muhammadin, wa Bilalin, wa Zaidin sama dengan kitabuhum. Ah, begitu ya. Oke, saya mau ambil sampelnya itu kolam, yaitu pena. Baik, nomor 1 silakan ditulis. Ya, sampelnya kolam cukup ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang insya Allah berikan kesempatan lain. Baik, nomor 1 pulpen. Oke, pulpen Ustadz dan ya, pulpen Ustadz dan Zaid. Pulpen Ustadz dan Zaid. Baik, nomor 2. Oke. Pulpen lagi ya. Pulpen Khadijah, Saudah, ya betul. Khadijah, Saudah, dan Aisyah. Gitu ya. Nomor 3. Pulpen saya dan kamu laki-laki. Pulpen saya dan kamu laki-laki. Nomor 4. Pulpen muslimat
Awas, saya pakai jamak muannats salim. Pulpen muslimat dan pulpen saya. Pulpen muslimat dan pulpen saya. Nomor 5 ya. Oke, selanjutnya. Oh, 4 ya, maaf. 4 atau 5? 5. 4. Oh ya, sekarang nomor 5. Baik. Nomor 5. Oke. Pulpen Hamid, pulpen Abbas, pakai ain ya. Pulpen Abbas dan pulpen Sofia. Ya, tadi kita udah masukkan ya kaidah-kaidah itu. Berarti kalau mukminah atau siapapun perempuannya bisa dimasukkan ke dhamir laki-laki. Tapi kalau muslimah semua nggak bisa dikasih laki-laki ya. Dia harus pakai dhamir sesungguhnya, yaitu hunna atau anti atau antunna. Baik, selanjutnya nomor 6 ya. Pulpen kalian perempuan. Pulpen kalian perempuan. Berarti pulpen apa, kalian perempuan apa, langsung sama dengan. Ya, pulpen apa, perempuan apa, langsung sama dengan. Oke, lanjutnya. Nomor 7. Berarti semuanya yang mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih gitu. Tuhan saya, kamu perempuan, dan mereka laki-laki. Tuhan saya, kamu perempuan, dan mereka laki-laki. Tuhan apa? Pulpen ya, astagfirullahaladzim. Afwan. Pulpen. Kok jadi Tuhan sih? Pulpen. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya mohon maaf. Pulpen saya, kamu perempuan, dan mereka laki-laki. Sudah 7 Pak Gatot? Apa baru 6? Sekarang 7? Oke, 7. Baik. Oh 8? Ya. Oh, sudah 7, sekarang 8. Baik. Pulpen Muhammad dan Aisyah, pulpen Muhammad, Aisyah, dan saya. Pulpen Muhammad, Aisyah, dan saya. Ya, atau pulpenku juga boleh. Pulpen Muhammad, Aisyah, dan saya. Pulpen apa, Muhammad apa, Aisyah apa, setelah itu baru saya apa, habis itu baru di ittasala, disambung. Baik, biar ini ya, biar witir, biar ganjil, kita masuk nomor 9. Ayah dan bunda silakan bikin soal sendiri nomor 9 dan silakan nanti dijawab. Tapi ada kolamnya. Soalnya kita ambil sampelnya kolam. Itu PR-nya. Baik, itu PR ya, tidak dikerjakan sekarang ya. Baik. Baik, silakan ditutup kitabnya.
Bunda Nain rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau menyampaikan ada beberapa hal berkaitan tentang 3B. Dan saya sengaja agak percepat ta'limnya. Yang pertama karena ini ada satu hal yang saya harus sampaikan. Yang kedua, ternyata tenaga saya juga agak terkuras habis gitu ya. Soalnya jadi tadi malam itu diskusi tentang apa kegundahanmu. Kalau Ustadz Ihsan dan para koordinator itu di Depok itu diskusi sampai jam 2 malam. Dan kita tadi kalau nggak salah sampai jam 11 dan itu pun belum selesai semua. Jadi masih lanjut lagi gitu. Jadi agak drop juga. Itu ya intermezzo saja, maksudnya saya yang jadi titik tekannya adalah yang mau saya sampaikan untuk 3B ini. Betapa senangnya saya itu dapat kabar dari yang bersangkutan bahwa ada keinginan dari para wali santri untuk membantu anak-anaknya dalam tahsinul Quran, ya, tajwidul Quran dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Karena memang entah kenapa ya, saya ekonomi 1 tapi kok ngurusin 3B juga gitu ya. Tapi memang begitu, maksud saya sama yang udah naik kelas juga saya tetap pantau anak-anaknya. Ini sebagai upaya saya sebenarnya untuk terus mengawal anak-anak meskipun saya jauh dari anak-anak itu. Saran saya, Bunda dan Ayah, barakallahu fikum, yang mengajukan dan berniat bagus itu yang tadi barakallahu fikum, coba kejar ustadz yang memang mumpuni. Ya, kalau memang ternyata kebetulan Ustadz Doni atau Ustadz Indra, silakan dikejar karena guru macam-macam ya tipenya. Ada tipe yang dapat riak dari Bunda dan Ayah itu langsung ambil, yuk kita buat seperti saya. Ada yang nunggu riak tuh dalam arti dia ngetes. Kalau riaknya cuma 2, 3, 4 orang, saya nggak akan lanjutkan Ustadz. Ya soalnya kami sibuk Ustadz, ya kami sibuk mengaji, kami sibuk mengurusi rumah tangga dan gitu kan. Kalau bahasa Ustadz Ali, kalau saya bisa ngasih manfaat kepada keluarga saya yang jumlahnya 4 orang lebih, kurang lebih, kenapa saya cuma menyibukkan untuk memberikan manfaat kepada antum cuma 2 orang? Jadi maksudnya adalah, kalau ternyata memang itu mau diseriusin, yuk segera kejar ustadznya, siapapun. Ya, kalau memang ternyata ini Ustadz Indra atau Ustadz Doni, Masya Allah, barakallahu fikum. Berarti ini menambah kiroh lagi semangat kita, menjadikan guru anak kita sebagai guru kita juga. Ya. Itu. Dan yang kemudian juga Bunda dan Ayah, saya masih dapat info tentang anak-anak yang berlomba-lomba dalam tilawah. Anak-anak yang berlomba-lomba dalam tilawah itu semua baik, ya. Bunda dan Ayah, tilawah itu baik, bahkan tilawah aslul hifal. Tilawah itu adalah asal dari penghafalan. Ya, kita mau hafal apa kalau tilawah kita nggak baik kan begitu. Nah, jadi Ustadz, efeknya adalah orang-orang, anak-anak kami ini yang berlomba-lomba tilawah ini murojaahnya nggak kepegang. Nah, itu adalah jebakan setan. Ya, jebakan setan. Maknanya begini Bunda dan Ayah, ketika anak-anak itu sudah tersibukkan dengan tilawah yang tilawah itu bagus, setan berusaha untuk memalingkan yang tidak kalah bagusnya dari tilawah, yaitu murojaah. Itu yang terjadi pada 3B sekarang. Ya. Jadi tilawah oke, memang harus dilanjutkan sehingga apa? Masuk ke konuni itu bukan udah nggak telaki sama sekali. Itu udah bagus gitu ya. Saya lihat pergerakan 3B ini cukup baik gitu. Nah, cuma jangan sampai murojaahnya terlepas. Karena tilawah dan murojaah itu saling mendukung. Kalau saya bahasakan dulu teman-teman di kelas 2B sebelum mungkin Abu sama Ummu Fatih bergabung. Tilawah yang teman-teman sekarang ini adalah tabungan mereka ketika mereka sudah sampai hafalannya di surat tersebut. Mereka dites sama Ustadz Indah misalkan sampai surah Maryam. Mereka dites sampai surah Al-Baqarah. Susah. Belum waktunya, buang-buang waktu lah matalan demikian. Oh enggak. Kalau kita mati-matian berusaha untuk membaguskan anak-anak di Al-Baqarahnya itu sambil yang ini kita tidak lepaskan, maksudnya murojaah dan ziyadahnya, maka sebenarnya kita sedang menabung hafalan untuk anak-anak. Suatu saat anak-anak udah selesai juz 30-nya, 29, begitu terus sampai juz 28 ke atas, masuk ke juz 1 dia udah familiar. Sudah familiar.
Maka yang demikian memudahkan lisan dia untuk benar, tidak gampang salah, dan memudahkan telinganya dan memasukkan ke otaknya hifadz, hafalan itu. Nah jadi tilawah udah bagus. Tapi kalau ternyata tilawahnya melupakan murojaah, melupakan ziyadah, nah itu jebakan setan. Ya, saya harap tidak jadi seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, saya dapat juga ini teman-teman yang masih butuh bantuan, butuh perhatian dalam hal membaca tulisan. Membaca tulisan. Bunda dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya harap untuk kegiatan membaca anak-anak terus dikawal di rumah. Ya, kawal di rumah. Saking perlunya membaca itu, saya di kelas saya berikan waktu lebih gitu. Saya berikan waktu lebih. Jadi saya buat agenda itu 30 menit bersama ulama. Mereka baca sirah. Saya juga baca. Cuma saya nggak baca sirah, ada yang saya baca juga. Kalau anak-anak bertanya, itu saya bersyukur banget. Ustadz, ini artinya apa ya? Berarti mereka sudah mulai memahami. Nah, itu saya bersyukur banget. Nah, nanti di rumah, saya harapkan anak-anak juga begitu. Ayah, ini apa ya? Maksudnya apa? Nah, itu ayah jangan sampai berisik banget kok gini terus ya gitu. Enggak, itu justru anak-anak sedang memahami apa yang mereka bacakan. Mereka baca begitu. Dan itu mahal. Ya, itu mahal. Ya. Nah, cuma anak-anak belum sampai ke tahap begitu. Kalau ternyata, mohon maaf sekali lagi, alfabetnya masih belum baik. Ya, jadi di kutab awal 3 ini sudah batas bunda dan ayah. Batas otoriter dari kantor, bahkan untuk kita sebagai guru-gurunya di kutab awal 3 boleh menaikkan atau bahkan menetapkan kelas itu. Saya nggak tahu, tapi di kutab peradaban dulu bahkan ada yang tinggal kelas. Entah tinggal kelas atau bahkan turun kelas. Kutab-kutab terdahulu. Dan di Depok udah mulai. Nah di Kutab Bogor ini, sepengetahuan saya itu belum ada. Dari angkatan Ustadz Syukur itu sampai angkatan saya, bahkan Ustadz Doni dan bawahnya lagi, itu belum ada. Tapi itu bukan berarti saya aman-aman aja saat anaknya saya insya Allah. Nggak begitu. Ya, bukan berarti itu nggak pernah, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan. Itu ya. Nah jadi bunda dan ayah, untuk bunda dan ayah semangatnya saya nggak ada masalah sudah. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya acukin jempol karena kesibukan ayah yang luar biasa, kesibukan bunda yang luar biasa, masih nyempetin ini. Itu ya Allahu a'lam lah. Saya adukan aja sama Allah, luar biasanya ayah dan bunda. Cuma ini anak-anak. Ya, anak-anak yang ternyata sudah melihat kita belajar, tinggal disalurkan aja. Nak, Abi dan Umi pun belajar. Yuk sama-sama belajar. Ya, jadi semangatnya itu dikasih. Semangatnya gitu. Susah, apa susahnya? Bukankah ayah dan bunda juga belajar live di depan anak-anak? Kadang anak-anak bunda dan ayah bawa kok. Jadi itu anak-anak akan melihat bahwa ayah dan bunda saya belajar, maka saya harus belajar gitu. Perkara susah segala macam itu dinamika. Ya, itu dinamika. Ya, dijalanin aja. Nah, jadi untuk anak-anak kelas 3B itu sebenarnya masih banyak konsul sebenarnya guru-gurunya ke saya. Itu sebabnya saya tahu pergerakan anak-anak kelas 3B. Siapa yang belum tasmi, siapa yang sudah tasmi, siapa yang sebenarnya tasmi udah tasmi tapi Ustadz Indra agak berat menaikkan, oke lah gitu ya. Itu datanya ada di saya. Dan saya katakan ini belum standar Ustadz Doni, Ustadz Indra. Naikkan terus. Orang tuanya gimana Ustadz? Insya Allah orang tuanya sama saya bilang gitu. Ya, nah saya alurkan ini kepada ayah dan bunda supaya tadi sinerginya sama. Enggak kok bunda dan ayah beneran. Kalau memang saya terlihat kurang baik, Ustadz Doni kurang baik, Ustadz Indra kurang baik dalam penyampaian, mungkin saya mohon maaf sekali lagi. Tapi ini semua itu untuk kebaikan generasi saya dan Ustadz Doni dan Ustadz Indra. Saya nggak rela generasi saya baru ngerti bahasa Arab di usia saya, itu saya nggak rela. Jadi Ustadz Ali itu bilang, nanti jangan begini generasi selanjutnya. Kalau usia SMP udah seperti Ustadz Afif, itu oke lah. Boleh, masih oke lah. Tapi kalau usia 20 seperti Ustadz Afif baru paham bahasa Arab, baru paham Quran, baru paham hadis, itu udah turun generasinya. Maksudnya nggak naik. Nah, kita
naik. Kita mencoba naik level. Kita coba naik level. Ustaz susah, Ustaz. Iya. Tapi kalau nggak kita coba selama akan jadi susah. Susah bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Sama orang-orang terdahulu. Sulit Ustaz ditiru Ustaz. Itu susah segala. Iya susah, tapi bukan berarti mustahil. Ya, bukan berarti mustahil. Bisa. Anak kita luar biasa. Kalau kita tidak meluar biasakan diri kita, menyamakan frekuensi kita dengan anak-anak kita, itu agak susah. Ya, agak susah. Jadi ayah bunda semangat. Anak-anak sudah Allah pegang dengan guru-guru yang luar biasa. Ustadz Indra dan Ustadz Doni. Ya, Ustadz Indra juga baru tasmi tadi. Jadi untuk hafalan, Masya Allah. Ustadz Indra megang banget. Ustadz Doni untuk semangat nuntut ilmu luar biasa. Sampai detik ini pun Ustadz Doni masih setoran bahasa Arab ke saya. Gitu ya. Bahkan masih ngaji juga. Jadi luar biasa lah. Gitu ya, guru-guru anak-anak ini luar biasa. Jadi tolong bareng-bareng saya coba bantu sebisa saya, celah mana yang bisa saya masuk ya dengan izin Allah coba saya masuk. Kebetulan celahnya di orang tua ya, saya yang saya bisa bahasa Arab saya coba bantu. Kemudian semangat yang ada ya kayak coba saya pompa. Ya begitu ya bunda dan ayah ya. Demikian, mohon maaf ini agak cepat, mungkin mengurangi hak dari ayah dan bunda, tapi naudzubillah min dzalik, tidak ada maksud untuk itu, cuma memang agak perlu diistirahatkan badan ini dan pembahasan ini memang perlu banyak pengulangan, begitu ya, banyak pengulangan. Jadi harapannya saya nggak terlalu ngegas ini, ada banyak yang nempel di rumah, ya. Jadi bunda dan ayah ulang di rumah untuk idhofah, maksudnya apa ya, maksudnya apa, nggak susah, ada HP saya insya Allah ready segala macam, itu bisa ditanyakan, ya. Saya nggak ngegas sekali lagi supaya tadi banyak yang nempel di rumah, banyak yang nempel selain di jam pelajaran saya. Karena kalau jam pelajaran saya doang nih, ngandelin ini doang, sangat sedikit manfaat yang bisa didapat. Nah itu sebabnya guru-guru kita setelah belajar bersama Ustadz Ali masih juga belajar di luar jamnya Ustadz Ali. Ustadz Ali buka diskusi apa, guru-guru kita masuk juga. Ustadz Ali minta apa, guru-guru kita masuk juga. Itu upaya-upaya kita untuk memantaskan diri sebenarnya. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. In uridu ilal islah, tidak ada kebaikan yang saya sampaikan ini kecuali ingin kebaikan untuk itu juga mengalir kepada keturunan kita. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih bunda dan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.